Saudara, engkau ada di tempat ini, saudara, dan kali ini Tuhan berkata kita adalah the aircraft carrier, kapal induk pengangkut pesawat tempur. Saudara, saya mau saudara mengerti dulu ya. Saudara, kita tidak di sini saudara sebagai lagi saudara cuma retretan dan kebaktian. Saudara harus tahu, saudara, tema logonya ini jelas ya. Saudara, mari PPT-nya yang pertama. Saudara, the aircraft carrier, tolong. Saudara ini, saudara itu yang pojok itu, saudara ya, aircraft carrier. Next. Saudara, hari itu Tuhan suruh membuat bahtera. Saudara, Tuhan bilang buat bahtera dari kayu gofir, tutup dan bla bla bla. Tetapi saudara, saya mau bicara sekarang. Saudara sedang ada di aircraftnya ilahi. Saudara, dan kondisinya apa? Satu aja ya saudara ya, ini yang dunia nih. Saudara ngangkut 90 pesawat tempur. Panjangnya 335 meter, beratnya 100.000 ton, panjangnya 3 kali lapangan bola, tingginya 20 lantai. Saudara, dan saudara mau tahu harganya 200 triliun. Saudara, retret ini nggak murah. Saudara boleh cari di mana-mana retret bayar, betul nggak? Saudara nggak usah bayar kan? Jadi kalau saudara kesini buat liburan, saudara sia-sia dan saudara bersalah di depan Tuhan, menyebabkan kerugian kerajaan surga. Saudara, tidak ada yang bisa masuk ke sini kalau orang biasa. Saudara, yang bisa masuk ke sini nggak bisa cuma saudara, cuma pasukan biasa, polisi nih nggak bisa masuk. Saudara, yang bisa masuk ke sini cuma apa saudara? Pasukan khusus. Jadi kalau hari ini saudara di sini, maaf, saya tidak bisa khotbah baik-baik saudara, karena saudara adalah pasukan khusus. Amin. Nggak bisa saudara. Dan saudara mau tahu satu kapal berapa banyak jumlah pekerjanya? Persis seperti kita, 4.500 sampai 5.000 persis. Dan Tuhan bilang persis sama. Yang boleh ikut retret 4.500 sampai 5.000 cukup. Saudara, bahkan saudara bilang gini, saya ini sudah tentara 3 tahun 10 tahun. Nggak bisa kalau saudara tidak punya jabatan. Dan saudara berkata gini, gua rela dididik lagi, saya rela 10 kali lebih keras dilatih daripada orang lain untuk bisa masuk ke sini. Saudara bisa mengerti? Kalau orang lain saudara pasukan standarnya, saudara dia harus bisa jalan 3 hari 3 malam tanpa berhenti. Saudara bawa berat 50 kilo, 3 hari 3 malam tanpa berhenti, tanpa tidur, makan pun sembari jalan. Itu standar TNI Indonesia. Saudara, kalau sudah mau masuk di sini, maka saudara artinya pasukan khusus, Kopassus. Dan saudara mau tahu Kopassus standarnya apa? 6 hari, nggak tidur, nggak berhenti. Dan dia harus gendong berapa? 75 kilo. Gak boleh ditaruh selama 6 hari. Tetap jalan 2 kali lipat. Dan kalau saudara dari tempat ini, saudara bukan biasa tentara Kopassus. Semua penari yang di belakang pindah ke depan. Saya butuh Kopassus. Saya tidak butuh penari yang sembunyi di belakang situ. Saya juga nggak butuh penari pun. Pindah sini, naik di sini, supaya orang tahu kamu penari, kamu dituntut lebih banyak dari yang lain. Kamu pemusik, nggak ada yang bengong. Duduk di atas sini, supaya kalian semua tahu, kecuali Holmes yang pegang gitar. Nggak ada yang sembunyi di belakang, supaya kalian tahu. Naik tuh ke atas, duduk di atas, tunjukkan kamu layak disebut penari. Oh baja, duduk tuh di atas, tunjukkan kamu layak. Jangan sampai orang bilang lu cuma bisa ngomong
ngomong doang, nggak bisa dikasih tanggung jawab. Saudara mau tahu isinya apa? Nuklir. Jadi satu kesalahan akan membunuh satu bangsa. Dengar ini baik-baik. Dengar ini baik-baik. Begitu saudara masuk, maka satu kesalahanmu bisa membunuh satu bangsa. Saudara, kenapa? Karena isinya di situ apa? Nuklir. Saudara, isinya apa? Saudara, isinya semua senjata terbaru. Next. Ayatnya berkata, Yesus mendengar dan berkata, bukan orang sehat memerlukan tabib, tapi orang sakit. Saudara, sepulang dari sini engkau tidak akan ketemu orang sehat. Tuhan akan temukan kau orang galak, orang aneh, orang bego, orang menuntut, orang utang, orang sakit. Karena itu kerjaanmu. Saudara bisa mengerti? Kalau saudara bilang begini, Bu, di tempat saya nggak ada yang beres. Bagus, itu kerjaanmu. Saudara, apa yang ada di tempat ini? Di kapal ini, saudara, ada rumah sakit terapung. Jadi di dalamnya itu ada kapal-kapal, tapi kapal itu adalah rumah sakit. Saudara, dan rumah sakit ini, kapal, kalau ada dibilang begini, daerah situ kena tsunami, saudara, jam berapapun dia harus ngebut dengan kecepatan paling tinggi. 3 menit harus sampai di tempat itu dan mulai menolong. Saudara bisa mengerti, 3 menit. Kalau saudara bangun tidur aja, ngumpulin nyawa butuh sejam. Ada yang di sini yang ngumpulin nyawa kalau bangun tidur butuh sejam? Saudara tahu maksud saya? Ya, kalau baca bangun tidur gini, Tuhan bilang, Roh Kudus bangun. Ngantuk Roh Kudus. Saudara tidak bisa masuk. Ngerti maksud saya? Saudara masuk di tempat ini, saudara, dari alarm berbunyi, saudara butuh waktu hanya 3 menit. Saya nggak tahu tuh caranya, lari sembari pakai baju, sembari lari, sembari masuk saudara ke kapal, ngebut. Saya nggak tahu tuh caranya bagaimana. Saudara yang butuh waktu 3 menit. Kenapa? 3 menit adalah waktu, saudara. Kalaupun orang mati dan 3 menit disetuk bangun, masih nggak ada efek. Tapi lebih dari 3 menit, otaknya rusak, damage. Saudara bisa bayangkan? Karena itu tuntutannya 3 menit. Dan apa yang Tuhan bilang sama saya, 3 tahun nak. Kau cuma punya 3 tahun untuk menahan bencana, untuk menyelamatkan satu generasi. Kau cuma punya waktu 3 tahun. Kalau enggak, seluruh dunia akan hancur. Seluruh dunia akan hancur. Jangan pikir Manado aman, Kalimantan aman. Saudara, kalau tidak engkau bangkit, hancur. Hancur, saudara. Saudara, kehidupan di kapal itu sangat bahaya. Saudara, di situ ada bahan kimia, senjata panas, radioaktif, nuklir. Jadi saudara tidak bisa buat kesalahan. Misalnya gua cuma mau iseng ngerokok di sebelah radioaktif. Saudara bisa ngerti, itu membunuh seluruhnya. Saya berdoa pulang dari sini saudara ngerti. Saudara, saya orang yang tahu itu. Karena itu saya mau berkata, saya ngomong begini bukan karena saya gak pernah buat kesalahan, tapi karena saya sudah membunuh ribuan jiwa. Saudara, hari itu Tuhan bilang Nepal akan diguncang gempa. Dan saya suruh anak-anak saya berangkat, semua berkata begini, sibuk. Saya tunda saudara 1 bulan. Dan saudara, akibatnya apa? Nepal hancur. 12.000 orang meninggal. 12.000. Hari itu Tuhan bilang, lihat, karena kelalaianmu, orang yang berdiri di depan ini,
orang yang pernah melakukan jutaan kesalahan dan membunuh puluhan ribu, menyebabkan puluhan ribu orang masuk neraka. Karena itu saya tahu artinya ada di kapal itu. Saudara, bahkan di depan mata, pada waktu Tuhan berkata, saudara, naga itu masih marah, tetapi pasukanmu tidak kuat. Suruh pasukanmu perang, suruh pasukanmu makan dan istirahat, tapi engkau perang. Saudara, dan hari itu saya diajak makan, dan saya pikir begini, saya tunda perang 3 jam. Saya makan dan nemenin hamba-hamba Tuhan. Ayah saya pulang, adik ipar saya pulang, seorang pemain keyboard, dan hari itu adalah ulang tahun adik ipar saya. Saudara, dan saya baru makan 1 jam, ayah saya ditabrak dan adik ipar saya meninggal dunia seketika. Ini orang membunuh yang berdiri di depan mata saudara, adalah orang yang membunuh saudara ribuan jiwa-jiwa karena kelalaian, karena kebodohan saya, karena penundaan saya. Dan saya bisa cerita saudara, puluhan kesalahan saya. Dan hari ini saya mau berkata sama saudara, saudara semua akan diangkat melebihi saya. Tapi itu bukan berarti saudara, engkau bisa santai. Hari itu saya ke Belanda di usia 17 tahun. Pada waktu saya ke Belanda di usia 17 tahun, saudara, kerjaan saya pertama kali itu adalah ngosek WC. Saudara, saya masuk di apartemen, dan di apartemen itu ada jadwal ngosek WC. Saudara, dan hari itu apa yang saya buat? Saya semprot itu dengan sabun. Setelah itu saya semprot dengan air panas. Jadi cuma gini ya, sabun saya giniin, jret, gitu ya. Terus saya semprot semua dengan air panas. Saudara tahu akibatnya? Semua berbuih wangi, betul kan? Terus saya keluar. 5 menit kemudian, saudara, pemimpinnya masuk ke situ, dan dia ngomong begini, "Hei, sini!" Dia bilang, "Lihat." Dia buka itu yang namanya tempat toilet kotor semua. Dia tunjukkan pojok, dan dia bilang ini, "Di sini di Belanda tidak ada kamar mandi basah. Keringkan dan gosok setiap detail." Saudara-saudara pikir saya bilang iya? Saya bilang begini, saya kesini buat sekolah, gua bayar mahal. Saudara mau tahu, sekolah di sana itu lumayan mahal. Tempat kosnya, apartemennya itu mahal, saudara. Saya bilang ini, saya bayar mahal. Saya kesini bukan jadi tukang ngosek WC. Terus orang itu bilang begini, "Lu nggak ngosek WC, saya keluarkan kamu dari apartemen ini." Saudara, saya ini orang bego, bejat. Saya ngomong gini, "Keluarin aja, gua cari yang lain." Tapi begitu saya berbalik 2 langkah, Tuhan ngomong gini, "Kalau kamu nggak bisa bereskan kamar mandi 2x1, jangan harap aku pernah kasih kamu tanggung jawab." Saya balik, saya minta maaf. Saudara, kenapa saya dari tadi teriak-teriak sama Obaja? Obaja ini dapat rumah, saudara. Dia boleh jadi WL di sini. Saudara, orang tuanya baru komplain ke saya, ngurus rumah nggak bisa, sampai pompa rusak, sampai air nggak netes. Dan apakah saya bahkan berkata begini, "Nggak apa-apa Ja, lu pergi ke Israel, nggak apa-apa Ja, lu jadi pemimpin pujian." Enggak ya Ja, kalau ngurus rumah saja nggak bisa, jangan harap
Tuhan kasih yang besar dalam hidup. Kalau saudara pulang dan saudara berpikir, saya pelayanan Bu, tapi saudara tidak bisa ngurus rumah tangga, rumahmu berantakan, kau tidak bisa tanggung jawab di sekolah, saudara tidak bisa dipercaya soal uang, engkau utang dan tidak bereskan, jangan harap Allah bisa percayakan hal yang besar. Jangan harap bisa di sini. Saya orang yang melewati sangat banyak. Itu pun saya masih membunuh ribuan manusia karena kebegoan saya, karena terlambatnya saya, karena penundaan saya, karena alasan yang saya buat. Karena saya tidak berani ambil pisau untuk memotong daging saya lebih lagi. Jadi kalau saudara ada di tempat ini, saya berharap saudara ngerti, saudara dipanggil menyelamatkan sangat banyak. Engkau akan ketemu orang-orang yang sangat tidak tahu diri, tapi bagian kita adalah menyelamatkan mereka. Karena orang yang gak tahu diri itu adalah orang yang sakit, dan Tuhan datang untuk orang yang sakit. Saudara bisa mengerti? Saudara tanya sama saya, Bu, ibu menghadapi orang gak tahu diri every day. Every day. Saudara bayangkan ya, saudara sudah dijamu seperti ini. Ada yang ngambil makan cuma sesendok, katanya nggak enak, dibuang. Padahal saudara tahu buat ngasih makan saudara kita butuh 500 juta. Dan sampai detik ini kita cuma punya uang 250 juta. 250-nya kita masih utang beras, utang semuanya. Dan ada orang-orang yang nggak tahu diri, makan separuh, buang. Saudara, saya everyday ngurusin orang yang gak tahu diri. Tapi kalau ditanya, apakah ibu akan berhenti dan menyerah? No. Itu sudah DNA, destiny kita. Amin. Tapi tunjukkan bahwa kita bukan orang yang tidak tahu diri. Tunjukkan. Telan apapun, saudara. Karena itu semua korban. Saudara, kalau saudara tahu kenyataannya ya, saudara kan geli. Saya baca menu mereka. Saudara, mereka itu punya persediaan untuk saudara 10 tahun. Karena kalau mereka pergi ke daerah yang misalnya nih saudara ya, kena saudara ya bencana dan sebagainya, mereka harus kasih makan jutaan orang. Tapi mereka dianggapnya gini, mereka bawa persediaan itu 5.000 kali saudara buat 10 tahun. Kalau mereka habis dari sini ke sini masih bisa lah saudara. Tapi bukan berarti mereka di dalam itu pesta. Saya waktu lihat menunya saya sampai ketawa saudara. Saudara mau tahu menu mereka makan pagi itu cuma apa? Kue tales. Setiap orang cuma makan kue tales sepotong begini, yang sekali makan dicampur air itu akan sangat kenyang sampai saudara bisa bertahan 12 jam. Walaupun mereka siang dapat makan sih, tapi kalau mereka sudah di lapangan, mereka akan makan sehari cuma 2 kali. Dan 2 kalinya apa? Kue tales yang kerasnya minta ampun. Dan kalau dimakan itu akan membuat saudara punya tenaga 12 jam. Dan kalau mereka sampai tidak habiskan itu, maka mereka dikeluarkan. Kenapa? Karena setiap potongan itu berharga untuk menolong jutaan orang di luar sana. Saudara belum sampai saya kasih makan kue tales doang kan? Saya berharap saudara ngerti tanggung jawabmu. Kalau saudara ada di tempat ini, dipilih buat ada di tempat ini. Saudara, kita teruskan.
saudara, untuk saudara boleh ya masuk, dan saudara kapal ini disebut siap. Saudara, dia 3 kali diledakkan di bawah laut dengan setara 18 ton TNT. Saudara bisa bayangin gak? Jadi kalau saudara mau masuk ya, saudara harus latihan. Latihannya apa? Saudara masuk di kapal itu, terus diledakin 18 ton TNT. Saudara bisa bayangin rasanya kayak apa itu? Dan saudara harus biasa dengan itu, dengan suara ledakan, dengan goncangan. Dan setelah lolos 3 kali diledakin, kapalnya dan krunya baru boleh berangkat. Itu pelantikannya. Gimana kalau nanti pelantikan saudara ya, saya celupin semuanya saudara ya, terus yang lain boleh injek-injek badan saudara gitu ya, kurang lebih seperti itulah. Itu belum apa-apa saudara. Saya nggak tahu saudara pernah ya, saudara ya, bayangkan nggak saudara di kapal dan saudara diledakin dengan 18 ton TNT saudara. Saudara bisa kayak apa rasanya? Saudara itu mungkin terbang dari sini ke sana, buam, hancur lagi, saudara, duduk lagi. Yang pasti saya 20 kali saudara tabrakan. Dan menurut saya itu membuat saya dibaptis dan keluar dengan sangat kuat saudara. Saudara, saya 1 kali tabrakan, itu umur saya baru 4 tahun. Mobil itu saudara terpental, saudara sampai masuk ke tengah sawah. Yang namanya setir patah, 4 ban hancur. Saudara, saya terpental saudara. Saudara, jadi saudara bayangkan. Kemudian saya pernah saudara, ini yang saudara yang gede-gede aja. Saudara, saya di tol jalan 180, muter 360 derajat Celcius dan kehantam saudara. Yang namanya saudara sebelah kiri. Sampai saudara mobil saya naik di situ. Dan akibatnya apa? Saudara, kaki saya ini dari sini sampai ke sana bengkak 3 kali lipat, sampai gerak aja nggak bisa. Dan untuk mengeluarkan darahnya, untuk mengeluarkan darah, bukan untuk yang lain saudara, hanya untuk mengeluarkan darah. Saudara, setelah 3 kali dioperasi, masih harus dibiarkan menetes selama 1 bulan. Jadi dibiarkan terbuka, ada selangnya segini, disedot, dibiarkan 1 bulan saudara. Dan kalau saudara percaya, percayalah ya, itu gerak, 1 gerak begini aja saudara, sakitnya sampai ke kepala, sampai saya mau pingsan. Tapi apakah saya berhenti pelayanan? Orang, saudara boleh tanya, saya tidak 1 kali pun membatalkan pelayanan. Dengan selang saudara, saya terus pelayanan. Saya dioperasi saudara 2 jam, saya balik melek, saya pulang. Saya bilang sore saya mesti khotbah. Dan mereka bilang, Bu, kami tahu ibu ini sakit sekali, apakah ibu bisa berdiri? Saya bilang bisa. Dengan seluruh badan saya mengeluarkan keringat karena saya hampir pisan menahan sakit. Kalau saudara berkata, wah, saya mau berkata, itu hanya hal kecil. Itu belum yang dialami Paulus, dipukul, dicambuk 39 kali setiap kali. Itu belum yang dialami oleh yang namanya saudara orang-orang martir-martir yang dipotong lidahnya, dipotong tangannya, digantung terbalik dan disiksa. Tapi itu adalah pelantikan daripada orang yang akan masuk ke sini. Menurut saya saudara salah masuk ke sini karena beberapa saudara pengen liburan. Weh, sadar. Saudara ngerti? Para penari saudara ngerti?
Jangan pernah cengeng. Gak dapat pacar nangis gak bisa masuk sini. Tangan potong aja gak ada yang nangis kok. Kalau saudara masih terlalu cengeng, maaf, berhenti. Saudara, 23 Februari suami saya meninggal. Saudara, tanggal 26 saya sudah KKR. Bahkan tanggal 23 Joshua tetap KKR dan tidak membatalkan KKR. Betul? Karena kami tahu kami di sini dan tidak ada namanya menjadi orang yang mengasihani diri sendiri. Hidup ini sudah dimiliki Tuhan total, sudah bukan milik saya sendiri. Saudara, disitulah saudara harus belajar bertanggung jawab dalam setiap sudut. Saudara, di tempat ini saudara baca yang bawah ya. Next. Saudara, ini contoh bahwa Daud, dia mau pergi, dia mau melawan Goliat, dia tetap harus ngurusi domba. Jadi gak ada alasan begini ya, Bu, saya kan sudah WL ya, jadi saya di rumah boleh gak nyapu dong? No. Saudara bilang gini, Bu, saya pelayanan, jadi kalau saya ujian dapat 3 gak apa-apa dong? No. Saudara yang pengusaha, saudara gak bisa begini ya, saya pelayanan jadi saya telat majuin proposal. Gak bisa. Hari itu Daud melawan Goliat. Daud harus ngurusin yang 2-3 ekor. Daud harus ngurusin yang namanya perbekalan. Itu namanya tanggung jawab. Saudara, di tempat itu ya, di tempat itu ada perbekalan, suku cadang, pembagian harus direncanakan dengan baik. Karena sekali berlayar itu 8 bulan. Saudara, itu minimal, kadang-kadang bisa 2-3 tahun. Jadi saudara gak bisa di tengah jalan saudara bilang gini, aduh kehabisan air. Bisa ngerti maksud saudara? Hidup ini direncanakan dengan baik. Mengerti? Saudara gak bisa bilang begini, gimana nanti? Gua gak mau belajar, uang gua cuma 10.000, gimana nanti? Hei, saudara sudah tidak level seperti itu. Hiduplah. Saya pernah tahu artinya sebulan cuma boleh 20.000. Dan saya atur. Saya nggak pernah beli. Saya pergi ke tukang sayur. Saya bilang, Mas, kita tuker yuk. Mas ambil air es dari saya ambil semua barang yang busuk, yang gak laku, yang Mas mau buang. Dia bilang, oke Bu, setuju. Saudara, saya pergi. Saudara ke Indomaret, ke Goro. Saya bilang ini, saya minta semua barang buangan, semua barang kedaluarsa, karena saya kasih makan orang di rumah. Saudara, dengan uang jajan, uang makan, uang lauk sebulan 20.000, saya bisa buka rumah singgah. Jadi jangan alasan. Kalau ada orang alasan nggak cukup 2 juta, oh saya gampar saudara. Saudara, kalau hamba Tuhan nggak boleh bilang saya gampar. Saya di sini berdiri sebagai pelatih saudara. Kalau pelatih boleh. Saudara mau tahu cara ngelatih ini? Saudara tahu kan latihan Kopassus? Kalau sepatu aja nggak menggilap, hukumannya apa? Push up 100 kali, betul? Saya di sini nggak jadi hamba Tuhan ya, saya di sini jadi pelatih saudara. Jadi saya boleh kasar sama saudara. Saudara, kenapa nggak bisa? Hidup harus direncanakan, disiasati,
bersama Roh Kudus dan Tuhan. Amin. Saya biayai dan kasih makan selama 2 tahun rumah singgah 400 anak setiap hari dengan uang cash berapa? 20.000 setiap bulan. Jadi tidak usah alasan. Saya pelayanan ke Jakarta keliling, saudara, tanpa punya uang 1 sen pun buat naik bus. Saya jalan kaki, saya tunggu bus penuh. Begitu bus penuh, saya lompat, karena kalau penuh kondekturnya nggak bisa nagih. Saya turun kalau orang banyak turun. Usia kandungan saya 6 bulan ketika saya dapat panggilan khotbah di Bandung dan luar kota. Saya nggak punya uang buat beli, saudara, tiket pergi. Kalau pulang dapat PK, pergi saya nggak punya. Saudara, untung waktu itu masuknya gampang, saudara, nggak kayak sekarang. Saudara, itu kapal, itu kereta api sudah jalan baru saya loncat. Di usia kandungan saya 6 bulan. Saudara bilang, saya nggak bisa bu pelayanan. Apanya alasanmu? Jangan bilang juga anak-anak saya tidak seperti itu. Saudara, Stephen itu tinggal di kandang ayam 2 tahun. Karena itu dia sukses dan dia berhasil. Saudara, selama dia sekolah di UK, saya nggak kasih uang. Dia kerja 18 jam 1 hari. Yang malam dia ambil kerjaan apa? Merawat orang tua. Kerjanya mandiin, nyeritain, karena banyak orang tua gak bisa tidur. Saudara, masakin. Itu kerjaannya mulai jam berapa? Jam 10 malam sampai jam 4 pagi. Dan itu bayarannya mahal, saudara. Sehari 150 pound sterling. Kerjanya cuma kalau orang tuanya tidur baru boleh tidur, saudara ya. Dan dia bilang, gampang, saya ceritain, saya nyanyiin, saya doain, dia tidur. Akhirnya saya tidur. Tapi semua orang tua senang banget, karena sama yang lain gak bisa tidur. Kalau sama Stephen tanpa obat tidur, dia gak tahu ada Roh Kudus yang membuat tidur. Bak langsung. Dan dia dapat 150 setiap hari. Dia pulang, dia sekolah pulang bawa S2. Jangan bilang begini ya, mah, gue gak bawa S2, soalnya gue kebanyakan kerja. Saudara, dia kerja pelayanan, dan dia pulang bawa S2. Dan dia pulang juga bawa uang cash 500 juta. Dan itu yang dia pakai buat bangun kandang ayam di gunung, di hutan. Dia tidur di situ sampai dia sekarang punya 4 kandang ayam. Hidup ini direncanakan, jangan manja. Saudara tidak bisa bilang begini, saya pelayanan jadi saya miskin. Tuhan tidak pernah suruh saudara miskin. Sebutkan 1 saja di Alkitab orang yang melayani yang miskin. Sebutin. Abraham miskin, Daud miskin, Salomo miskin. Saudara, yang namanya Joshua miskin, Paulus miskin. Paulus ini masuk penjara loh. Saudara baca di Alkitab, penjaga aja dibayarin sama dia. Orang utang dibayarin sama dia. Masuk penjara aja masih jualan. Saudara, jualannya Paulus itu talit. Talit yang asli itu harus dari bulu domba, saudara. Itu nenunnya susahnya setengah mati yang asli. Karena itu melambangkan pengorbanan Yesus. Dan salah satu jualannya Paulus itu talit. Saudara, di dalam penjara dia bikin talit. Saudara, dan ayatnya berkata penjaga orang lain utang, Filemon utang. Dia bilang, siapa itu Onebius utang, saya bayar Filemon. Coba bayangin. Dan begitu ada banyak anak muda yang bilang begini sama saya, Bu, saya rela miskin demi Tuhan. Hah? Maaf ya, ini saya bukan pendeta, saya coach. Gobloknya lu. Itu bikin malu Tuhan, bukan demi Tuhan.
Bisa mengerti? Ayah saya tinggal di Biak ketika tidak ada satupun restoran, tidak ada satupun toko, tidak ada satupun, saudara, yang namanya saudara Indomaret. Dan saya ini produk tinggal di hutan. Tapi ayah saya pulang bawa emas kiloan, beli truk 12. Karena hutan di tangan anak Tuhan akan menjadi sumber penghasilan. Saya mau saudara ngerti, saya gak pernah tambah miskin. Saya gak terima gaji 1 sen pun dari Mahanaim. Kalau saudara kolektor jangan pernah bilang masuk ke saya, never. Tanya bendaharanya, saya bukan mau nyombong. Setiap bulan saya keluar buat Mahanaim minimal 200 juta. Minimal itu. Dan saya kerja ya saudara, dalam segala hal, dalam segala aspek. Saudara siap jadi pasukan yang ada di sini? Tunjukkan bobotmu, tunjukkan value-mu, bahwa saudara adalah orang yang tepat. Di tempat ini tidak ada yang namanya santai. Di tempat ini adanya tanggung jawab. Saudara, BBM-nya harus sanggup buat berlayar berapa saudara? 20 tahun. Jadi itu satu kapal isinya nggak tahu BBM-nya seberapa banyak, karena isinya aftur. Pesawat semua datang ngisi, pergi lagi. Pesawat datang ngisi, pergi lagi. 20 tahun. Dan itu kalau ada orang iseng, ada orang goblok, maaf ya, ngerokok, saudara, itu satu kapal bisa meledak. Saudara, jadi kalau saudara bilang di situ boleh ngerokok, no. Bahkan saudara pakai HP aja hanya di tempat tertentu, di jam tertentu. Karena kalau tidak sinyalnya terdengar, dan itu sangat mengerikan, fatal, ketangkap musuh. Saya mau saudara mengerti, engkau ada di tempat ini, ada tuntutan yang berbeda. Ngerti? Gak usah pulang melo-melo ya. Saya paling sorry ya, saya ini jijik. Tapi kalau saya nih ya, saudara, hari ini jadi coach, ini deteru saya. Saya tuh jijik banget kalau ada orang gini, dia punya HP, saya gak punya HP. Apa alasannya? Gak punya HP aja lu melo. Saya pernah kasih orang pelayanan ngomong begini sama saya, Bu, saya gak punya ongkos. Ya berarti lu gak punya iman. Dan berarti lu gak bisa ngitung. Berarti kau udah punya perencanaan. Berarti engkau tidak kerja. Berarti engkau tidak diberkati. Jelas? Oma ini 80 lebih. Berapa Oma sekarang? 84. Tapi Oma ini masih kerja. Oma berdiri Oma. 84. Saudara, salah satu snack yang saudara makan semua disumbang sama Oma ini. Saudara, pada waktu COVID, Oma ini keliling dari rumah ke rumah jualan ikan. Jualan apa lagi Oma? Masker. Masker. Jualan apa lagi? Banyak yuk. Ya, sebutin aja, Oma. Kue-kue kering dari perusahaan yang sudah mau expired, saya terima atau saya jual juga. Tapi saya bilang sama orang-orang itu udah mau expired dengan harga murah. Saudara lihat nih, Oma 84 loh. Jualan dari rumah ke rumah waktu COVID. Dan model kayak elu, kapan lu terakhir jualan? Lu kapan terakhir? Jangan ketawa, lu kapan terakhir jualan? Kapan terakhir menghasilkan uang? Kapan? Berhenti jadi peminta-minta elit. Kapan berhenti nyusahin orang tua? Hei, jangan ketawa, lu kapan terakhir? Saudara bisa ngerti? Saudara jangan bilang anak-anak saya manja. Saudara, banyak orang bilang begini, Bu, Stephen dan Joshua bisa begitu karena anak ibu. Justru saya tekan mereka jauh lebih kuat.
Saudara, Joshua dan Stephen mulai usaha dagang dan menghasilkan uang sejak 6 tahun. Yang teman sekelas Joshua, Stephen tahu. Sejak 6 tahun dia sudah jualan. Sampai saya yang malu. Kenapa malu? Saudara, ada jelly itu harganya cuma 200 perak. Sama Joshua dijual satu jelly 5.000, saudara. Dan anehnya teman-temannya yang maaf manja-manja semua beli, katanya enak. Nah, orang tuanya nanya ke saya, "Bu, jelly yang dijual Joshua itu beli di mana?" Saya bilang, "Kenapa?" "Uang jajan anak saya habis, Bu. Beli satu jelly 5.000, anak saya suka. Jadi saya mau beli di tempat aslinya." Saya malu. Aduh, saya kalau bilang di tempat aslinya, orangnya tahu harganya 200 perak. Sampai saya ngomong begini sama Joshua, "Jos, bisa nggak jualannya diturunin jadi 1.000 rupiah? Lu udah untungnya udah banyak. 200 perak 1.000 itu kan udah untung 5 kali lipat kan?" Kata dia bilang gini, "Mereka mau, mereka yang goblok beli 5.000, kenapa saya yang salah?" Saudara, itu Joshua. Stephen, saudara bayangin ya, kelas 3 SD dia sudah bisa, saudara, ekspor. Kelas 3 SD, saya sampai bingung. Saudara, kelas 3 SD dia sudah main saham. Saya masih ingat tuh, dia ngotot sama papahnya bilang begini, "Pah, beli saham." Papahnya bilang, nggak banyak naiknya. Dia bilang, "Beli." Saudara, dan dia sekali beli naiknya 10 kali lipat. Kelas 3 SD dia sudah bisa ekspor. Dia datangin barang dari luar negeri. Saudara, dia kirim dari luar negeri keluar. Saudara, barang profetik. Saudara, dia sudah bisa main saham. Sampai saya bilang gini, "Nah, gue bangga banget kalau soal itu." Saudara, pada waktu Bitcoin masih 3.000, Stephen itu beli. Dia jual waktu 30 juta satu Bitcoin. Itu aja dia masih bilang begini, "Gue goblok banget mah, jual Bitcoin waktu 30 juta. Karena sudah tahu harganya pernah mencapai berapa satu Bitcoin? 600 juta. Dia beli waktu berapa? Waktu, saudara, 3 juta. Saudara. Jadi saudara jangan berkata saudara ini tidak bisa kaya. Saudara yang goblok, maaf. Saudara tidak pakai kepekaan. Saudara tidak pakai hikmat. Saudara tidak pakai perencanaan. Saudara tidak kerja keras. Saudara tidak belajar. Di usia sekian, berapa banyak yang sudah belajar saham? Dan saudara bilang gini, "Bu, saham buat anaknya orang kaya." Hei, 10.000 aja bisa main saham kok. Dan kalau saudara tepat nih, barusan nih Solana nih, saudara, harga satu saham 3.000, sekarang naik berapa? 200 kali lipat. Saudara jangan berpikir saya nggak tahu begitu ya. Saya belajar. Saya berdoa saudara wake up. Wake up. Bisa wake up. Saudara bilang mau jadi hamba Tuhan. Tahukah saudara bahwa Billy Graham sebelum Tuhan angkat seperti itu, saudara, dia setiap hari 2 jam khotbah di pinggir jalan. Tahukah saudara Reinhard Bonnke sebelum dia diangkat Tuhan, dia setiap hari 5 jam berdiri dari satu pasar ke satu pasar khotbah. Selama berapa? 5 tahun. Billy Graham selama berapa? 10 tahun. Dan tahukah saudara di zaman itu, saudara, radio yang menguasai. Jadi Benny Hinn, saudara, Billy Graham, Reinhard Bonnke setiap hari saudara ngajar di radio. Jam berapa saudara? Live jam 2 pagi sampai jam 5 pagi. Dia bilang kami gak bisa bayar, jadi kami ambil jam yang orang lain gak akan mau. Live, semua yang gak bisa tidur, semuanya. Dan mereka lakukan berapa? Lebih dari 10 tahun sebelum Tuhan angkat seperti itu. Hari ini kita radio bukan yang on, bukan yang nomor 1.
Kalau saudara tanya, setiap hari saya khotbah, saya tulis saudara di sosmed saya. Why? Karena saya berkata, saya nggak mau ketinggalan, nggak mau kalah sama Billy Graham. Tapi biar bagaimana saya nggak live. Dan saudara itu kalah. Saudara mau tahu? Kalau sudah tahu ini, saudara, dia tidak siapa-siapa, bukan hamba Tuhan. Pada waktu COVID, dia setiap hari khotbah 2 jam dan dia live doain orang-orang. Hari ini pengikutnya berapa? 15 juta. Tapi saudara ngaku di sini pasukan terdahsyat. Saudara Instagram saudara isinya begini, gua galau nih. Yang satu isinya begini, hai guys, ada produk baru, bakso di situ enak. Apaan sih, jijik saya. Wake up! Tunjukkan saudara punya value pasukan terdahsyat. Amin. Yang di belakang jangan tidur. Amin. Saya akan suruh saudara dengerin khotbah sembari berdiri dan tidak boleh gerak. Kalau ngantuk, salah siapa masuk retret ini? Saudara, sekarang kita mau belajar tentang taktik. Karena waktu saya sudah tinggal 10 menit. Gawat. Saya belum puas marah-marah. Saya masih mau marahin saudara. Saudara masih siap dimarahin? Lumayan. Ya, aduh, waktu saya tinggal 10 menit. Maafkan saya Christian. 30 menit. Bukannya bisa masuk game. Jadi mereka nggak istirahat ceritanya ya. Hajar. Saudara siap tidak istirahat? Nggak berani pasti. Karena yang ngomong siap cuma yang di depan, yang di belakang, aduh kenapa gua ada di sini? Oke, masuk taktik. Saudara, saya mau saudara mengerti, tahun depan, tahun ini saudara hidup harus dengan taktik. Taktik artinya strategi. Taktik artinya ketepatan. Taktik artinya perencanaan. Taktik artinya saudara tahu yang saudara lakukan untuk mencapai sesuatu. Amin. Nah, sekarang T-nya yang pertama. Ini kapalnya keren kan? Kalau tadi kan gedenya pesawatnya ya. Kalau sekarang saudara ini balik tadi sebentar supaya kita tahu. Saudara lagi masuk di sini loh. Ini kelihatannya kecil karena ngapungnya yang di atas. Yang di atas itu cuma satu bagian. 19 tingkat di bawahnya, saudara. Di dasar. Jadi saudara tahu gedenya ini lebih gede 3 kali lipat lapangan sepak bola. Saudara keren ya. Saya sih Jadi saudara harus tahu, saudara retret di sini, saudara sedang masuk kapal the best. Amin. Oke, next. Saudara yang pertama, triumph. Semua teriak. Ini bukan pasukan. Ngomong triumph sembari loncat. Dan kalau ada yang nggak loncat, semua panitia lihat. Ini juga. Siapa yang nggak loncat, push up di depan 3 kali. Ngomong triumph. Awas. Baca lu kalau udah kegendutan malas gerak. 3, 2, 1. Triumph. Nah, duduk. Padahal banyak yang nggak loncat. Kalau saya suruh push up semua nggak cukup tempat ini. Oke, saudara harus tahu bahwa kita lebih dari pemenang. Amin. Saudara, dan ayatnya keren. Lalu Daud menempatkan pasukan pendudukan di Edom. Seluruh Edom ditempatkan pasukan pendudukan, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Saya minta minum, Fiona. Kamu itu gimana sih?
Minum harus di sini, terbuka dengan baik. Dan dingin, untung dingin. Saya akan bilang terbuka, dah tutup gitu. Udah, tutup aja, tapi jangan diputar. Nah, bagus. Oke, saudara, sekali lagi, jangan pernah biarkan kemarahan, kemalasan, kebodohan berkemenangan dalam hidupmu. Karena bagian kita adalah apa, saudara? Triumph, kemenangan. Amin. Amin. Gak ada yang boleh menang selain kita, karena kita lebih dari pemenang. Amin. Nah, sekarang saudara lihat bagaimana untuk menang. Daud menempatkan pasukan pendudukan di Edom. Saudara, Edom itu artinya nafsu, lust, emosi, jiwa. Itu artinya Edom. Saudara, saya itu taruh pendudukan di setiap Edom dalam hidup saya. Misalnya nih begini, saya punya kelemahan. Ini Edom saya, males. Saudara, saya ini males. Hari itu saudara, kalau saya doa, ceritanya sih doa jam 4 pagi ya. Ceritanya saya akan 5 menit, saya sudah sembari berdiri loh saudara. Saya 10 menit saya akan tidur sembari berdiri. Itu hebatnya saya. Saya tuh bisa tidur sembari berdiri, saudara. Ya, karena saya ini biasa, saya arsitek. Dan dulu kalau arsitek itu kalau di Belanda belum apa-apa, saya sekolah di Bouwkunde, arsitek di mana itu adalah sekolah arsitek terbaik nomor 1 di dunia. Kalau saudara berani masuk sana, belum apa-apa, saudara kan dibilang gini, kamu siap gak tidur 7 hari 7 malam? Kamu siap dimaki, dan kamu siap ngulang 1000 kali dari gambarmu. Kalau enggak, keluar dari sekarang. Enggak usah masuk di tempat ini. Saudara, kalau kami masuk satu angkatan itu 400. Kalau kami lolos keluar, saudara, itu yang wisuda cuma 40. Jadi selalu yang lolos cuma 10%. Dan itu kami sudah tahulah tahun demi tahun. Nah, saudara, karena itu saya udah biasa gambar, gak tidur berhari-hari. Dan karena Tuhan bilang itu memang latihan hamba Tuhan dan pasukan. Saudara, karena itu kalau saya udah sangat capek ya, saya di bus sembari bawa ransel, bawa maket, bawa semua, saya akan pakai waktu 10 menit itu untuk tidur, supaya nanti kalau saya ketemu guru saya fresh. Jadi saya udah biasa begini sembari bawa ransel, bawa maket, dan saya bisa tidur, nggak gerak saudara, dan nggak jatuh. Percayalah, saya bisa begini di bus sembari goyang-goyang ini, tidur beneran saudara. Dan bangun saya fresh. Saudara, itu jagonya saya. Tapi akibatnya kalau doa jam 4 sudah mandi, sudah saudara ya berdiri, kiarata syakarata, saya tidur saudara. Karena sudah terlatih. Saudara berdiri itu saya bisa tidur. Nah, karena itu saya taruh penjagaan. Saya punya koin, istilah saya, koin itu alat membayar lawatan, alat membayar apapun, namanya paluki. Saya bilang begini, look, jadi dia kasihan. Kalau jam doa dia jam 3, jam doa saya jam 4, maka jam doa dia dari jam 3 sampai jam 4, sampai jam 5, sampai saya selesai. Karena dia adalah pendudukan buat saya. Dia akan telepon setiap 10 menit. 10 menit dia akan telepon, dan dia bilang, kalau saya angkatnya 3 kali, baru diangkat dia bilang, pasti sudah ketiduran. Iya loh, saya bilang. Tapi kalau enggak saudara, kalau begitu kering saya angkat, siap, dia matiin lagi. Karena dia tahu, berarti saya belum ketiduran saudara. Dan saya taruh, kalau Tuhan suruh saya puasa, dulu saya sampai ngomong begini sama dia, look, awasi saya. Saya ini kalau puasa, saya ini bandel saudara. Apapun ya, kalau saya udah kerja ya, nanti saya lihat apapun otomatis masuk mulut saudara. Saya kalau kerja itu banyak ya, saya nggak pernah kerja satu ya. Artinya gini, saya sembari dengerin berita, saya sembari gambar, saya sembari urusan saudara pelayanan, sembari ngatur ini dan itu. Hidup saya memang selalu begitu sampai hari ini saudara. Nah saudara, kalau sudah begitu saya udah nggak mikir. Nanti kalau saya jalan terus tiba-tiba di situ ada lumpia, saya kan otomatis begini saudara, sembari jalan. Nah saya bersyukurlah, saya taruh pendudukan di situ. Setiap kali saya mulai ngambil makanan, Pak Luki ambil. No, lu lagi puasa. Oh iya Luk. Saudara, sampai Pak Luki tahu, saya ini kalau diem dan mikir saya harus ngunyah saudara. Saudara mau tahu, dia kalau saya sudah puasa,
Dia ambil plastik yang buat ngudek kopi, satu gebung dikasih. Dia bilang gigit nih sampai puas. Dan saya bilang gini, thank you. Dan beneran saudara, sembari saya mikir, soalnya kan puasa, jadi saya gigit plastik aja. Saudara, tetapi itu cara saudara menaruh pendudukan. Saudara bisa mengerti? Saudara harus berani transparan. Saudara harus berani di mana kelemahanmu. Ada orang yang berani bilang. Saudara tahu Ibu Ruth, saya selalu bilang sama dia, beranikan berterus terang kalau saya sudah nyebelin, jelek dan sebagainya. Saudara, dia orang yang paling tunduk, mengerti pengabdian. Tapi kalau saya sudah mulai gak benar, beberapa waktu yang lalu, Desember lah kurang lebih, tahun lalu, saudara, bukan tahun lalu, 2 tahun lalu, saudara, 2022, saya ngomel terus. Saya udah kesal sama semua hal. Saya ngomel, saya bilang Mahanaim goblok begini-begini, orang itu manja, gak punya hati. Pokoknya saya ngomel terus. Saya bersyukur saya punya perjanjian untuk dia boleh jujur dengan saya, dan dia menjadi pengawas. Terus dia bilang begini, Bu, saya mohon ampun, saya minta izin bicara jujur, lepaskan dari semua tuntutan dan semua hukuman karena saya menghina, mendidik atau menyerang atasan saya. Saya bilang oke, saya tahu, berarti kamu perlu menyampaikan yang penting. Terus dia bilang ini, berapa menit Bu? 10 menit. Setelah itu tunduk lagi, kata saya. Saudara, dia bilang oke, 10 menit. Sembari pegang kaki saya, dia bilang gini, Bu, berhenti jadi nenek nyinyir. Ibu tahu mulut ibu berkuasa. Semakin ibu nyinyir dan ngomel terus, ibu sedang mengutuki kami. Sekarang berhenti jadi nenek nyinyir dan mulai ucapkan berkat. Ciptakan kami supaya kami jadi seperti yang Tuhan mau. Saya bilang, kamu benar sih. Oke, saya tahu itu benar. Saya bilang selesai. Belum 10 menit, udah cukup, udah bilangin saya nenek nyinyir. Tapi dia ngucapin kebenaran. Saudara, waktu itu saya bilang, saudara ya, anak muda itu kan apa sih? Rewel banget, mau ini. Wah, pokoknya saya ngomong lagi. Saudara. Terus dia bilang, Bu, boleh gak? Saya ngomong terus terang. Terus dia bilang, tahu gak sih, ibu itu orang yang sangat susah dipuaskan. Jadi kalau mereka seperti itu, harusnya ibu memaklumi. Dan ibu mengajari mereka untuk membawa sampai ke tujuan. Bukannya ibu marah, karena ibu orang yang sangat susah dipuaskan. Bukankah kami semua sudah biasa dimaki dan berkali-kali mengganti? Kalau saudara tahu Bu Nike, kenapa dia salah satu orang kesayangan saya? Karena saya suruh ganti 10 kali pun gak ada muka jelek sama sekali. Tapi beberapa orang diganti, suruh ganti 1 kali aja, tuh terutama Leo tuh, suruh ganti 1 kali aja mukanya udah jelek, pengen gua gorok kalau udah begitu. Saudara, sekali lagi, tapi saya menaruh. Pada waktu Ibu Ruth ngomong begitu, saya bilang benar. Ya. Ibu Ruth kalau ngomong tuh begini, Ibu Iin itu bukan pemimpin, dia tiran. Tiran itu kayak Gaddafi itu loh, saudara. Ya. Saudara, don't fight the king, katanya saudara ya. Saudara, sekali lagi, saudara mungkin berkata, kenapa? Saya taruh pendudukan supaya kalau saya mulai jadi tiran, saya tahu, no. Saya dipanggil untuk melayani. Saya dipanggil untuk menciptakan saudara. Saya dipanggil untuk menggendong saudara. Saya dipanggil memang untuk melatih saudara. Tapi saya tidak dipanggil buat jadi tiran, saudara, yang menindas saudara dan membunuh saudara. Bisa mengerti? Saya taruh pendudukan. Saudara, saya taruh pendudukan supaya saya terus berubah. Saudara, dikatakan seluruh Edom diperbudak. Saudara, engkau harus memperbudak perasaanmu. Saya bukan orang yang gak punya perasaan ya. Saya misalnya nih saudara, saya suka cowok itu dulu ya, saya ngomongin begini, no, kamu terikat sumpah dengan Tuhan bahwa kamu cuma pacaran
dan menikah 1 kali dengan orang yang Tuhan suruh. Jadi kamu tidak ada kata suka dan kamu boleh pacaran, no. Saya perbudak perasaan saya. Banyak orang tidak bisa memperbudak perasaannya. Dia diperbudak oleh perasaan. Saudara mau triumph, saudara harus perbudak. Perbudak. Saudara, saya jujur, saya ini gak pernah suka seks. Saya gak pernah suka seks. Tapi saya perbudak perasaan saya. Saya berkata pada suami saya, begitu saya menikah, kapanpun kamu mau, kamu tinggal bilang, kasih kode aja. Saya tahu. Saudara, dan suami saya itu suka seks, sejujurnya. Saudara, kadang-kadang bayangin dulu saya sekolah lagi gambar nih. Suami saya bilang gini, siang lagi. Tapi saya berkata sama diri saya, enggak ada. Hukumnya berkata tubuh istri milik suami. Dan saya akan layani suami saya tanpa saya ngeluh. Tanpa saya ngeluh. Loh, itu hukum. Saya perbudak yang namanya perasaan saya. Dan saya tidak pernah diperbudak oleh yang namanya perasaan. Saudara bisa mengerti? Saudara, suami saya tuh senang banget Natal. Kalau Natal, saudara dari November dia sudah pasang lagu Natal. Saudara, dan pada waktu Natal semua orang nanya begini, Bu, Ibu dengar lagu Natal gak ingat Pak Paul? Saya bilang, ingat every day. Bukan cuma ingat. Saya bilang, kalau kalian mau tahu itu sakit nyenyet. Tahu nyenyet gak sih? Di dalam itu ada yang gitu. Dan mereka bilang, terus Ibu gimana? Saya bilang, enggak, saya enggak kasih 1 hari pun untuk saya melo-melo gak jelas. Saudara, bahkan ada orang tanya begini, setelah Pak Paul gak ada, Ibu tinggal sama saya. Sama siapa? Saya bilang pembantu saya cuma datang pagi sampai sore, habis itu pulang. Saya tinggal sendiri setiap hari dari tanggal 23 sampai hari ini. Sendiri, benar-benar dalam arti kata sendiri, tidak ada orang di rumah. Dan orang berkata, Ibu tidak kesepian. Saya bilang, saya tidak pernah tergantung keadaan. Saya yang menentukan keadaan. Saya bersama Tuhan. Saya bersama Roh Kudus. Sekali lagi, triumph, perbudak Edom. Maka saudara akan punya triumph. Amin. Dan yang kedua, jangan pernah kau jauh, karena Tuhan menyertai saudara. Tuhan yang menyertai saudara. Buat saya gak fair kalau saya, saudara ya, tidak kasih break saudara, padahal ini baru T. Kalau saudara tahu, saya siapkan sampai taktik, sampai C akhir ya. Tapi kalau saya nggak break, walaupun di situ Christian penjaga tempat ini bilang begini, terus, tapi dia udah nggak kuat, dia udah makan di situ. Lu nggak fair ya Christian, lu bilang jangan kasih mereka break dan lu makan. Karena itu saya akan tutup. Saudara, ini pelatihan. Saya sikat semuanya, saudara ya. Karena ini pelatihan. Percayalah, nanti sore kita ketemu baik-baik kita. Tapi sayangnya nanti sore saya ketemu sama yang lain, bukan sama saudara. Saudara, sebelum saya tutup, saya cuma mau saudara tahu, ini yang Tuhan taruh di saya. T-nya lagi, tolong next, cepat. Saudara tidak akan pernah capai. Saudara next. Saudara harus alami akselerasi. Amin. Pulang dari sini harus ada percepatan. Amin. Next. Saudara, engkau harus punya komplit. Nggak ada lagi hati yang separuh, melo-melo, goblok-goblok, bego-bego, malas-malas. Nggak ada. Komplit artinya pintar, utuh, hebat, diurapi. Next level. Amin. Oke, T selanjutnya, tetap tender hearted, artinya lemah lembut, bisa dididik. Amin.
Saudara, I-nya infinity. Saudara, engkau tidak terbatas, kekuatanmu tidak terbatas. Saudara, apapun tidak terbatas. Saudara, umur saya udah hampir 60. Tapi saudara boleh lihat khotbah saya sama khotbah Leo, saya akan lebih kuat. Betul? Iya dong, karena gampang ngalahin dia. Saya tidak pernah terkalahkan. Awas, lu harus kalahin gua. Kalian harus kalahin saya. Amin. Karena kita punya infinity. Obaja sekali waktu lu harus lebih kaya dari gua. Berani? Gua sebulan bisa ngasih Mahanaim 200. Kalau lu belum bisa ngasih Mahanaim sebulan 500, belum bisa ngalahin gua namanya. Saudara berani? Saya bertekad mengalahkan ayah saya. Ayah saya sampai dia mati, setiap bulan saudara dia bayarin pelayanan saudara 150 juta. Dan saya bilang, saya pasti kalahkan papa. Bukan karena saya ambisius, karena kita selalu next generation, greater generation. Amin. Karena saya berhutang sama ayah saya. Ayah saya sudah bikin fondasi, saya di atasnya. Kalau saya nggak lebih baik, saya bego namanya, saya malas namanya. Bisa mengerti? Saudara berdiri di atas saya. Kalau saudara tidak lebih baik dari saya, saudara masalah besar. Saudara teruskan. Saudara kemudian selanjutnya C-nya cheerful. Amin. Mari bersukacita karena Allah ada di pihak kita. Mari Christian tutup dengan kuat. Roti ditaruh dan berdiri di depan mengaku dosa.